Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Kalila, saya dari kelas 11 MIPA MAN 2 Model Medan. Nah, di sini saya akan mengerjakan satu tugas atau project tentang bagaimana cara menjalankan suatu program, yaitu program menampilkan pesan selamat datang dan data diri, serta program perkalian dua bilangan atau program fungsi variabel global. Nah, jadi sebelum kita memasuki bagaimana cara menjalankan kedua program tersebut, saya ingin memberitahu teman-teman yang mungkin banyak dari teman-teman sekalian sudah mengetahuinya, yaitu pengertian dari algoritma dan pemrograman modular. Dikarenakan algoritma dan pemrograman modular ini ada kaitannya atau materi dari praktek atau project yang akan kita laksanakan nanti, yang akan kita jalankan. Nah, algoritma itu adalah langkah-langkah logis dan sistematis yang disusun secara berurutan untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai satu tujuan tertentu. Sementara pemrograman modular adalah teknik dalam menulis program dengan cara membagi program besar menjadi bagian-bagian kecil, atau biasa kita sebut sebagai modul, fungsi, atau prosedur yang tentunya lebih mudah untuk dikelola. Nah, setiap modul ini di pemrograman modular mempunyai satu tugas spesifik untuk dikerjakan, yang tentunya tugas tersebut bisa dikembangkan, dijalankan, atau diperbaiki secara terpisah, teman-teman. Nah, kita udah tahu nih apa itu pemrograman modular, apa itu algoritma. Kita langsung saja masuk ke bagaimana cara menjalankan kedua program tadi ya, teman-teman. Yang pertama, program menampilkan pesan selamat datang dan data diri. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan laptop, teman-teman bisa buka di web, yaitu webnya yang ada di Chrome atau Mozilla Firefox. Teman-teman bisa buka web C++ Shell yang seperti ini. Dia tampilannya kalau misalnya dibuka di Chrome, C++ Shell. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan HP ya, teman-teman bisa download aplikasi C++ coding, atau juga bisa dari Chrome dengan web yang sama C++ Shell. Nah, ketika teman-teman sudah buka, yang baris pertama yang akan kita ketik di baris pertama adalah #include, kemudian IOStream. Nah, di baris pertama ini ada include dan IOStream, yang mana di baris pertama ini fungsinya untuk memberitahu compiler agar menggunakan library input-output stream yang berfungsi untuk operasi input atau output. Contohnya nanti akan kita gunakan salah satu input, yaitu code, dan sim juga akan kita gunakan di program yang kedua, teman-teman. Nah, lanjut ke baris yang kedua, yaitu using namespace. std. Nah, di baris kedua ini fungsinya agar kita bisa menggunakan fungsi-fungsi dalam namespace tanpa menuliskan awalan std secara terus-menerus atau berulang kali nih, teman-teman. Lanjut ke baris yang ketiga, yaitu membuat fungsi selamat datang. Nah, di baris yang ketiga ini fungsinya sebagai komentar, yang mana menjelaskan bahwa baris di bawahnya, yaitu baris keempat, digunakan untuk membuat fungsi selamat datang. Kita masuk saja langsung ke baris keempat, yaitu void selamat datang. Diakhiri dengan tanda dalam kurung dan buka kurung yang seperti ini, teman-teman. Nah, ini sebagai mendefinisikan fungsi baru bernama selamat datang dengan tipe void, atau void ini dia bisa diartikan dengan tidak mengembalikan nilai. Nah, kita langsung saja ke baris berikutnya, yaitu kita sudah masukin input. Kita gunakan tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu code. Kemudian kita buat formatnya selamat
datang dan kamu belajar buat sebuah fungsi. Iya, seperti ini teman-teman. Kita akhiri dengan tanda petik penutup dan titik koma. Nah, selanjutnya kita tutup. Tadi di baris keempat kita sudah buka, kemudian di baris keenam kembali kita tutup agar program yang dijalankan tidak error. Oke, selanjutnya yaitu void data diri. Nah, tadi sudah ada void selamat datang, kemudian kita buat lagi di bawahnya void data diri. Sama seperti yang atas, sama seperti yang void selamat datang, diakhiri dengan dalam kurung dan buka kurung. Kemudian kelanjutannya juga tetap sama. Code ini input ya teman-teman. Nama saya, kemudian kita isi nama saya di sini. Saya buat nama saya sendiri, Siti Khalila. Dan kita isi atasnya itu sama seperti input yang ada di atas teman-teman, yaitu garis miring ke kiri, huruf N kecil, tanda petik penutup, dan titik koma. Lanjut ke input yang kedua, yaitu alamat saya. Kemudian di jalan pancing misalnya teman-teman. Nah, lanjut yaitu sama seperti yang atas, garis miring ke kiri, huruf N kecil, tanda petik penutup, titik koma. Lanjut ke input yang ketiga, code lagi berarti ya. Kemudian nomor HP saya 0812 ya. Kemudian garis miring tanda petik penutup dan titik koma. Lanjut ke input yang terakhir seperti ini. Input yang terakhir di sekolah saya. Kemudian jawabnya saya di Men2 Medan. Kemudian seperti itu kita ikutin dari yang di atasnya. Lalu teman-teman bisa atur space-nya agar lebih rapi seperti ini teman-teman. Seperti ini. Oke. Lanjut ke baris berikutnya yaitu tutup kurung. Tutup kurung ini berfungsi agar menutup buka kurung yang di baris ke-7 teman-teman. Nah, lanjut yaitu in dan main. In dan main ini artinya sebagai eksekusi, bahwa mulainya lah si program menampilkan pesan selamatkan dan data diri tadi. Jadi si in dan main ini sebagai fungsi utama bahwa mulai itu program tadi untuk dijalankan, teman-teman. Kita buka kurung lagi, kemudian garis miring 2 kali, memanggil fungsi selamat datang. Kemudian selamat underscore datang. Kemudian sama juga dalam kurung titik koma lagi, data diri, skor diri, tutup koma lagi, tutup kurung lagi, kemudian titik koma, kemudian return 0. Sama lagi dan ya tutup kurungnya teman-teman. Nah, setelah ini semuanya kita kembali cek bahwa ini include untuk sebagai fungsinya itu memberitahu compiler bahwa kita mulai menggunakan input output. Kemudian using namespace std ini dia untuk
agar kita tidak perlu menggunakan awalan std secara terus-menerus. Kemudian ini judulnya, lalu ini yang pertama, fungsi pertama, dan ini formatnya, ini fungsi yang pertama, lalu ini formatnya. Setelah semuanya kita kerjakan dengan teliti, maka kita run datanya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini seperti tadi terdapat kesalahan di internet mungkin. Setelahnya langsung kita run kembali datanya. Maka jika tidak terdapat error, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Ini hasil dari kode yang kita jalanin. Selamat datang dan kamu belajar membuat sebuah fungsi, namanya alamat, nomor HP, kemudian sekolah. Itu untuk program yang nomor 1 nih teman-teman. Kemudian kita masuki ke program yang nomor 2. Kemudian kita lanjut ke program yang kedua teman-teman, yaitu itu program fungsi variabel global. Nah, di sini sama seperti yang program pertama tadi. Yang pertama kita lakukan adalah include IOStream, kemudian using namespace std, kemudian sama seperti tadi juga, tapi di sini kita menggunakan judul yang berbeda, yaitu variabel global. Kemudian di sini kita menggunakan hal baru nih teman-teman, kita menggunakan float. Float itu artinya dia mendeklarasikan 3 variabel global yang bertipe float. Maksudnya baris ini tuh baris yang float A, B, C. Itu artinya kita mendeklarasikan 3 variabel global bertipe float atau bilangan desimal, yaitu A, B, dan C. Yang tentunya bisa digunakan oleh seluruh fungsi di dalam program. Kemudian ada void. Sama seperti tadi, tetapi di sini kita menggunakan kali karena format yang kita gunakan adalah perkalian. Metode yang kita gunakan adalah perkalian. Kan tadi judulnya juga perkalian 2 bilangan atau fungsi variabel global kan teman-teman. Kemudian di sini setelah void kita masukkan menghitung perkalian dan memasukkan nilainya pada variabel C. Yang dimana C sama dengan A kali B, diakhiri dengan titik koma. Nah, setelah itu dimasuk ke yang kedua, yaitu menampilkan variabel C. Lalu kita masuk ke input pertama, code A dikali B sama dengan, kembali lagi dia seperti ini ya teman-teman. C, kemudian ini salah saya, oke. Kemudian tanda petik, lalu tutup, tanda petik penutup, dan selesai. Nah, di bagian ini mungkin dia agak sedikit asing dengan yang tadi. Artinya, code ini menghasilkan hasil perkalian. Jadi, A dikali B sama dengan C. C ini sebagai hasil dari perkalian, teman-teman. Sementara C sama dengan A kali B ini adalah menghitung perkalian antara A dan B yang hasilnya disimpan di variabel yang C, teman-teman. Lalu kita tutup. Ini kan di baris ke-7 kita sudah buat buka. Sekarang kita tutup. Setelah tutup, sama seperti tadi, ada in dan main. Kemudian kita buka lagi,
Lalu kita tulis judulnya meminta input 2 bilangan dari pengguna. Kemudian inputnya code, lalu memasukkan dua bilangan, lalu tutup. Salah, oke. Oke, lalu tutup. Setelah tutup, kita masuk ke ini yang kedua, input yang kedua, bahwa A sama dengan A sama dengan berapa gitu. Lalu kita masukkan lagi sin sama dengan A. Lalu std B sama dengan, lalu titik koma. Lanjut ke sin adalah B, lalu titik koma again. Nah, setelah kita ketik semuanya, lalu kita ketik lagi memanggil fungsi kali-kali. Oke. Lalu kita untuk penutup kita buat return O. Kemudian tutup dari tanda kurung yang di baris 14. Nah, setelahnya kita cek dulu teman-teman, apakah sudah pas, apakah belum. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita run datanya. Lalu kita masukkan dua angka, misalnya 08 dan 30. Nah, A dikali B sama dengan 240. Maka 8 dikali 30, maka hasilnya 240. Nah, sampai sini saja video yang dapat saya tampilkan kepada teman-teman sekalian. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya berikan juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dadah!